ulang lagi. Andai kan tidak ada ahli kitab, kita ini tidak siapa sih. Awaluman natoko binubuwatin itu ya orang-orang Nasrani. Rohibnya lagi. Misalnya mereka bilang, tapi itu zaman dulu ke masih orisinil. Yang dulu yang nakal ya, namanya orang. Buktinya apa? Alamani abitoro ta'ila sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sundu falamma mata abi fatahtu faidan fi nabiyun yakhruju akhir. Ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajahtul amal famnun alaina بالإقبال وكلنا واصلح البال يا رب يا عالم الحال. Misalnya ini faslun fi muamalatin nas bima tuhibu ayu amilaka bi. Kita harus memperlakukan manusia dengan pengandaian kamu suka diperlakukan seperti itu. Ini wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu ayu ta'illah. Kamu perlakukan orang lain dengan standar andaikan kamu diperlakukan seperti itu kamu senang. Itu dalilnya pakai wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya. Sebenarnya kita sendiri kan tidak siap kalau punya anak miskin. Berarti kalau kita dikasih orang, makanya saya sebagai kiai misalnya ada orang senang saya kok sering salam tempel, saya juga nggak suka, terutama kalau dari orang miskin. Jangan-jangan ini uang penting untuk anaknya. Jadi keliru kalau kiai harus dekat orang miskin. Kadang malah salah. Misalnya gini ya, ada orang miskin nyalami tempel saya 50.000, bisa saja itu uang haram kalau saya terima, karena ini untuk beras, untuk sembako. Sementara kalau orang kaya nyalami tempel saya 1 juta, itu kemungkinannya halal. Karena ini uang luwian, orang kaya itu kan uangnya miliaran. Jadi kalau 1 juta itu luwian. Berarti ini pakai uang Indo, ini pakai luwian. Yang boleh dipakai mana? Ya yang luwian kan. Sedekah ke kiai kan sunat, hormat anak istri wajib. Bagi yang bawel ya. Wajib. Nah itu makanya ini sirinya Rasulullah. Rasulullah itu menyintai orang-orang miskin, Bilal, Ammar. Tapi akrabnya sama Abu Bakar. Karena uang dari Abu Bakar itu potensinya itu halal karena dia orang kaya, berarti yang dikasihkan itu nggak mengganggu keluarga. Jadi itu nilainya Nabi, dekatnya sama Abu Bakar tapi yang mencintai dia. Jadi ada aturannya secara ya, jadi kalau saja gini, saya punya umat kaya Zaid, Senin kesini halal, Selasa kesini. Tapi kalau orang miskin, hari itu harus macul karena jadi buruhnya orang. Kadang sudah janjian sama bosnya yang hari itu kalau nggak kerja anaknya nggak punya uang. Tapi kalau orang nggak bisa ngaji kan langsung dia butuh para pemelarat. Tapi nggak mikir efek dari para pemelarat itu kan nggak diilmoni, justru dekat orang melarat dalam konteks ini potensi tadi ganggu kerjanya, ganggu nafkahnya. Makanya KB itu bil ilmi kan. Kalau pakai kaidah umum kan sepenting dia itu suka orang miskin, dekat orang miskin, itu kaidah umum. Sudah saya lakukan, ini kan nggak ada yang kaya juga kan, sudah sekali saya kandungan. Artinya gini, tadi tanpa melihat si kaya itu penghasilannya dari mana itu? Lah ya enggak yang uang pokok ya sama-sama halal, ini bayangnya sama-sama halal. Santri. Uangnya orang miskin ya halal, uangnya orang kaya halal. Tapi kalau uangnya orang miskin halal pun kan potensi jadi haram karena ada kebutuhan berdoain. Sama-sama halal, maksudnya contoh sama-sama halal. Kalau orang kaya kan uangnya luwian, ini sama-sama uang dari halal maksud saya. Kalau haram kan tidak kita bahas. Yang miskin dari haram juga banyak kan. Jangan kira yang haram tuh orang kaya doang, tidak juga. Maling ayam sudah miskin hanya dapat ayam, sudah nyuri hanya dapat ayam. Saya ulang lagi ya. Misalnya saya sebagai kiai kaya, kan kadang seleranya sudah nyon sewu bikin taman, bikin kolam kan. Gara-gara saya kiai misalnya pesan, Zaid kamu kesini saya bikin taman.
sudah urusan selera, ganggu Zaid yang mungkin kerja yang urusannya fardu ain. Urusan dapur Gus ya. Ya mendingan ngundang Bakar misalnya. Bakar besok sini. Ya Gus, kalau kamu nggak kerja nggak apa-apa, yang punya pabrik. Saya tidak masuk juga kan. Ya ini makanya itu hebatnya Rasulullah, dekat yang miskin. Tapi kalau pendanaan tetap Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ini yang harusnya diwaris Santi Termas karena beliau itu ahli usul fikih kayak Mahfud. Saya sampai sekarang mengkaji fikihnya saya Mahfud Termas. Yang apa itu? Pak Hasya, Nailul Ma'mul ya. Hasyahnya apa? Bayatul Usul itu. Kalau kamu ragu, jangan bilang nggak sah, tapi jangan lakukan, itu lebih aman. Makanya gini, sarung saya tertinggal. Kamu bilang, terus sholat pakai sarung ini sah apa enggak? Mendingan saya jawab jangan. Karena saya bilang nggak sah, ternyata yang punya ridho. Mau apa? Tak jawab nggak sah, sah. Ternyata yang pulang nggak ridho. Kan ridho. Mendingan jangan lah kalau nggak milih. Jadi banyak hal itu Nabi nggak bilang sah atau tidak sah, tapi tidak mayari. Sudah jangan. Nah ini ngaji khatam lagi. Jadi beda. Maknanya nggak sah sama jangan itu beda. Iya. Jadi perang. Waris ngono gitu. Waris. Jadi bantah tok tapi ilmu minum. Pas. Jadi beda. Di Quran banyak yang kalimat imalu wala tudilu pakai amar sama nahi. Ini jagani tadi. Jagani ada sekian hukum. Misalnya gini. Ada perempuan cantik kamu nggak tahu asal usulnya. Ini boleh nggak bisa nikah. Kalau kamu memang jamnya jangan. Jangan bilang nggak sah. Apa alasan nggak sah? Dia mukminah solihah. Jadi Islam itu unik. Makanya ada perangkat insya itu ada amar, ada nahi, ada tamani, taroji, istighfar. Ini kalau tahu maju sobat Pun bubar Gus. Jujur. Jadi orang lagi. Andai kan tidak ada ahli kitab, kita ini tidak siapa sih. Awaluman natoko binubuwatin itu ya orang-orang Nasrani. Rohibnya lagi. Misalnya mereka bilang, tapi itu zaman dulu ke masih orisinil. Yang dulu yang nakal ya namanya orang. Buktinya apa? Alamani abi torota ila sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yadkhiluhu sundu falamma mata abi fatahtu faidan fi nabiyun yakhruju akhirat zaman. Berarti cerita bapaknya ini jujur enggak kan? Anaknya diulang Taurat kecuali satu halaman. Padahal itu ya orang dulu, ternyata yang menyembunyikan sifatnya Nabi. Dan ketika mati anaknya penasaran kan dibuka. Ternyata itu teks tentang Nabi akhir. Artinya kalau kamu bilang, wah anak Yahudi di sini Nasrani jujur-jujur, kata siapa yang nggak jujur zaman itu ya? Kita yang ngaji khatam tahu contoh-contoh. Iya kan? Dan di Quran juga fair gitu. Wa inna fariqam minhum layak tumunal haq. Fariqam itu semua apa sebagian? Sebagian layak tumunal haq, artinya sebagian ya enggak. Kayak Nasrullah sama Bukhairah kan enggak layak tumunal haq. Bahkan pesannya Abi Thalib sudah penggunaan kamu bawa pulang. Ini jelas nanti dia kesini orangnya. Jadi sudah kalau Quran bilang fariqam ya kita harus bilang fariqam, jangan semuanya.